Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, nama saya Jan Agil Syahputra dari kelas 11 TO2 nomor absen 13. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang peradaban Islam pada masa modern. Satu pengertian peradaban Islam pada masa modern. Peradaban Islam pada masa modern adalah kondisi dan wujud kebudayaan umat Islam sejak akhir abad ke-18 hingga sekarang, yang ditandai dengan interaksi kompleks antara nilai-nilai Islam dengan tantangan dan perkembangan zaman modern. Kedua, latar belakang. Masa modern dipicu oleh kesadaran pemimpin dan intelektual Muslim akan kemunduran peradaban Islam dibandingkan dengan kemajuan teknologi dan militer Barat. Peristiwa ikonik yang sering dianggap sebagai titik awal adalah ekspedisi Napoleon Bonaparte ke Mesir 1798 yang mengejutkan dunia Islam karena memperlihatkan betapa jauhnya ketertinggalan mereka. Ketiga, tokoh-tokoh pembaru Islam. 1. Muhammad bin Abdul Wahab 1703 sampai 1792. Ia adalah tokoh pembaru dari semenanjung Arabia. Fokus utamanya adalah pemurnian ajaran Islam, Puritanisme. Kedua, Muhammad Ali Pasha 1769 sampai 1849. Berbeda dengan tokoh lain yang fokus pada teologi, Muhammad Ali Pasha melakukan pembaruan di Mesir melalui jalur birokrasi dan militer. Ketiga, Jamaluddin Al-Afghani 1838 sampai 1897. Beliau adalah tokoh politik internasional yang sangat berpengaruh dalam membangkitkan semangat anti-kolonialisme. Keempat, Muhammad Abduh 1849 sampai 1905. Murid dari Jamaluddin Al-Afghani ini lebih fokus pada pembaruan pendidikan dan rasionalitas. Kelima, Rashid Rida 1865 sampai 1935. Ia adalah murid Muhammad Abduh yang melanjutkan perjuangan gurunya melalui media cetak. Keenam, Sir Said Ahmad Khan 1817 sampai 1898. Tokoh pembaru dari India ini sangat menekankan pentingnya pendidikan modern Barat bagi umat Islam. Ketujuh, Muhammad Iqbal 1877 sampai 1938. Iqbal dikenal sebagai penyair dan filsuf besar yang membangkitkan semangat spiritualitas umat Islam di India atau Pakistan. Kedelapan, Kiai Hashim Asy'ari 1871 sampai 1947 adalah salah satu tokoh pembaru Islam paling berpengaruh di Indonesia. Beliau dikenal dengan gelar Hadratus Syekh Mahaguru dan merupakan pendiri organisasi Islam terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama NU. Keempat, perkembangan pendidikan Islam. Ke-1, evolusi kelembagaan dan kurikulum. Pendidikan Islam mengalami transformasi yang luar biasa. Bermula dari sistem yang sangat sederhana, berbasis komunitas di masjid dan kutab, hingga berkembang menjadi sistem universitas jamiah yang terstruktur. Masa klasik, kurikulum bersifat holistik, di mana tidak ada dikotomi pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum sains atau filsafat. Masa modern, fokus utama beralih pada integrasi, yakni upaya menyatukan kembali nilai-nilai keislaman dengan kemajuan teknologi dan sains modern. Kedua, semangat ijtihad sebagai kunci kemajuan. Sejarah membuktikan bahwa pendidikan Islam mencapai puncak kejayaannya ketika gerbang ijtihad penalaran kritis dibuka lebar. Sebaliknya, masa kemunduran terjadi saat umat terjebak dalam sikap taklid, mengikuti tanpa daya, kritis dan membatasi pendidikan hanya pada aspek ritual keagamaan semata. Ketiga, respons terhadap tantangan zaman. Perkembangan pendidikan Islam di masa modern merupakan bentuk respons defensif sekaligus adaptif terhadap kolonialisme dan dominasi Barat. Hal ini melahirkan model pendidikan baru yang mencoba menyeimbangkan antara identitas moral atau spiritual dengan kebutuhan profesional teknis. Keempat,
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek pada peradaban Islam masa modern tidak lepas dari gerakan pembaruan yang bertujuan mengejar ketertinggalan dari dunia barat. Berbeda dengan masa klasik yang fokus pada penemuan dasar, masa modern lebih menekankan pada adaptasi, institusionalisasi, dan integrasi teknologi. Kelima, organisasi Islam modern. Muhammadiyah berdiri 1912. Didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Muhammadiyah adalah pionir gerakan pemurnian Islam di Indonesia. Visi mengembalikan ajaran Islam sesuai Al-Quran dan hadis purifikasi, serta memberantas tahayul, bid'ah, dan khurafat TBC. Kontribusi membangun ribuan amal usaha seperti Universitas Muhammadiyah, Rumah Sakit PKU, dan Panti Asuhan. Organisasi ini sangat menekankan pada efisiensi dan kemajuan ilmu pengetahuan. Nahdlatul Ulama atau NU berdiri 1926, didirikan oleh Kiai Hashim Asy'ari sebagai respons terhadap gerakan pembaruan yang radikal dan untuk menjaga tradisi mazhab. Visi mempertahankan paham Ahlussunnah wal Jamaah dengan pendekatan yang moderat, tawasud, dan toleran terhadap budaya lokal selama tidak bertentangan dengan syariat. Kontribusi NU memiliki basis massa terbesar dan sangat kuat dalam sistem pendidikan pesantren. NU berperan penting dalam menjaga stabilitas nasional melalui konsep nasionalisme religius. Keenam, perkembangan ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam diletakkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian dikembangkan oleh para pemikir besar. Zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, diperkenalkannya konsep zakat, jizyah, dan baitul mal kas negara. Ekonomi berbasis pada keadilan, pelarangan riba, dan transparansi pasar. Masa keemasan dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Islam menjadi pusat perdagangan dunia. Muncul instrumen keuangan awal seperti sakcek, hawala transfer uang, dan kemitraan usaha mudharabah. Tokoh pemikir Abu Yusuf menulis kitab Al-Qarash tentang perpajakan, dan Ibnu Khaldun bapak ekonomi yang membahas teori harga, pajak, dan siklus ekonomi jauh sebelum Adam Smith. Ketujuh, tantangan peradaban Islam modern. Tantangan politik dan konflik internal. Stabilitas politik merupakan syarat mutlak bagi perkembangan sebuah peradaban. Instabilitas di negara Muslim. Adanya konflik berkepanjangan di beberapa wilayah seperti Timur Tengah menghambat pembangunan peradaban dan menyebabkan krisis kemanusiaan, disintegrasi umat. Perbedaan mazhab atau pandangan politik seringkali memicu perpecahan. Tantangannya adalah mewujudkan persatuan ukhuwah di tengah keberagaman pemikiran. Kedelapan, kesimpulan. Kesimpulan peradaban Islam pada masa modern dapat dipahami sebagai proses perubahan besar yang dipengaruhi oleh kolonialisme, kemajuan ilmu pengetahuan barat, globalisasi, dan kebangkitan identitas umat Islam. Pada masa ini, dunia Islam mengalami tantangan sekaligus pembaruan di berbagai bidang. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, Jen Agil Syahputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.